Anak durhaka. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 50. Pov Ali. Yud, cepetan buka pintu mobilnya, teriakku dengan suara terengah-engah. Iya. Tadi ketika Yuda menelepon, aku sedang istirahat sambil membalas pesan dengan Alea. Yuda menghubungiku tiba-tiba dan mengatakan jika aku harus ke sini dan menolongnya. Karena dia mengatakan jika sedang dalam keadaan genting dan darurat. Makanya aku langsung ke sini, padahal aku sangat tidak suka jika harus menginjakan kaki di sini lagi. Namun saat sudah sampai di sini, aku sangat terkejut saat melihat ayah sudah tergeletak di lantai depan pintu. Yuda sepertinya tidak sanggup mengangkat tubuh ayah sendirian, makanya aku terburu-buru turun dari mobil dan melihat keadaan ayah. Yud, kok bisa sampai gini? Tanyaku pada Yuda yang duduk di samping ayah yang terbaring lemah. Sepertinya ayah tidak pingsan, namun dia memang sangat lemah dan terlihat pucat. Gue nggak tahu, Al. Tiba-tiba aja gini, tadi pas gue turun dari kamar buat ngambil air. Dia memang udah meringis kesakitan sambil memegangi perutnya, jawab Yuda menjelaskan. Dia sesekali melihat ke arah ayah yang kini sedikit menggigil. Dipegangnya hidung Rahman dengan ujung jari, mungkin dia ingin memastikan jika ayah masih hidup atau tidak. Memangnya ibu kamu kemana? Tanyaku pada Yuda lagi. Aku hanya penasaran kemana wanita itu, bukankah ini sudah tengah malam? Seharusnya dia ada di samping ayah di saat seperti ini. Aku sangat yakin jika ayah pasti sakit karena asam lambungnya kambuh. Apalagi dulu ayah sering begini jika tidak makan nasi dengan teratur. Ya ampun, kok gue sampai lupa sih kalau ada mama di rumah, gerutu Yuda sambil menepuk dahinya dengan satu tangan. Aku sedikit terkekeh saat melihatnya seperti itu. Bentar, gue telepon mama dulu. Nyuruh dia buat nyusul kemari. Gue nggak mau ngerawat ini orang sendirian, sambung Yuda lagi yang membuat senyumku memudar. Aku baru saja teringat jika tadi ketika baru saja sampai ke rumah Yuda. Dan melihat ayah pingsan di depan pintu, aku memanggilnya dengan sebutan ayah. Aku memejamkan mata sebentar, lalu menghembuskan nafas dengan kasar. Bagaimana jika Yuda curiga, aku belum mau dia tahu yang sebenarnya. Karena bagaimanapun, aku masih ingin menjalin hubungan baik dengannya. Nggak diangkat lagi, cek. Yuda terlihat berkali-kali menghubungi wanita itu, namun sepertinya percuma. Ibunya tidak menjawab panggilan telepon dari Yuda. Aku kembali melirik ke bangku belakang lewat spion depan. Aku melihat wajah pucat ayah yang menahan sakit, namun entah mengapa tidak ada lagi rasa sayang yang seperti dulu. Apalagi jika aku mengingat semua perbuatannya pada kami semua. Yud, kayaknya aku cuma bisa ngantar aja deh. Nggak sampai masuk, ucapku pelan. Yuda memasang wajah datar, aku tahu dia tidak akan sudi untuk merawat ayah. Namun aku juga enggan jika harus menungguinya di rumah sakit. Karena sakit ini masihlah basah. Masih sangat jelas perkataannya dulu ketika ayah mengatakan jika dia tidak membutuhkan kami. Suara-suara itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Apalagi ketika ayah mengatakan jika dia sudah memiliki keluarga baru, dan tidak membutuhkan kami lagi. Al, kan lo tahu sendiri kalau gue nggak suka sama ini orang, ucap Yuda lesu. Dia berdecak kesal saat kembali melihat wajah ayah. Tapi bukannya itu ayah kamu ya? Tanyaku lagi. Aku masih berusaha untuk mencari tahu bagaimana sikap Yuda ke ayah. Anak tiri yang ayah bangga-banggakan selama ini. Bukan anak yang memberinya beban seperti kami. Cek, ayah apaan? Nggak ada ayah gue modelan kayak gini. Dia cuma orang asing yang tiba-tiba aja datang ke keluarga gue. Dia bahkan tidak pantas dianggap ayah oleh anaknya sendiri, jawab Yuda dengan nada kesal. Aku tersenyum miring, ternyata ayah sangat buruk nilainya di depan anak tirinya. Lo juga, apa-apaan manggil dia ayah tadi. Bikin gue shock aja, jangan bilang kalau ini ayah lo, Al. Karena kalian sama sekali tidak mirip, sambung Yuda lagi seraya melipat kedua tangannya di depan dada. Matanya masih menatapku dengan tajam, dia membutuhkan jawaban sepertinya. Jelas saja dia curiga, karena tadi aku refleks memanggil dengan sebutan ayah. Karena aku pikir tadi ayah sudah tidak bernyawa. Ya, aku udah biasa aja manggil ayah teman dengan sebutan ayah juga. Di kampungku gitu soalnya, Yud. Kalau udah berteman akrab kayak aku sama kamu, jadi aku udah nganggap ayah kamu juga seperti ayahku sendiri. Gitu sih, nggak ada niatan lain, jawabku setelah berhasil mengatur nafas. Aku tidak ingin membuat Yuda curiga ataupun tahu semuanya.
Aku masih ingat bagaimana Yuda dulu pernah cerita jika dia sangat kasihan dan merasa bersalah pada keluarga ayah. Karena perbuatan ibunya, keluarga ayah menjadi berantakan dan juga terlantar. Yuda merasa jika perbuatan itu sangat buruk. Makanya aku tidak ingin Yuda mengetahui semuanya sekarang. Aku masih mau berteman dengannya, karena walaupun ibunya seperti setan. Tapi Yuda sangat baik dan bertolak belakang dengan sifat wanita itu. Nggak gitu juga kali, Al. Lihat-lihat orangnya lah kalau mau manggil dengan sebutan ayah. Lo nggak tahu aja gimana si Rahman ini ngelantarin anak-anaknya demi nikah lagi sama nyokap gue. Paling benci gue sama modelan ayah yang nggak bertanggung jawab kayak dia. Karena gue udah ngerasain gimana hidup tanpa kasih sayang ayah, sahut Yuda lagi yang terlihat kesal. Aku menganggukkan kepala mengerti bagaimana yang Yuda rasakan. Aku paham kenapa dia sangat membenci ayah sekarang. Aku juga ingin sekali mengatakan jika kami semua juga sangat membenci laki-laki yang saat ini sedang kesakitan itu. Rumah sakitnya penuh kayaknya. Ayo turun dan panggil perawat, ajakku pada Yuda yang masih duduk di bangku belakang. Dia sepertinya tidak bisa turun karena kepala ayah berada di atas pahanya. Aku segera turun dan masuk ke dalam ruangan UGD. Mobil sengaja aku parkir di depan pintu UGD langsung, agar lebih mudah mengangkat tubuh ayah ke dalam berangkar. Mas, ada pasien di dalam mobil, ucapku pada salah satu perawat yang sedang mencatat sesuatu. Dia segera bangkit dan mengajak temannya satu lagi untuk membawa ayah ke dalam. Aku dan Yuda juga ikut masuk, mereka langsung menangani ayah setelah menanyakan kenapa pasien bisa sampai sangat pucat. Yuda menjelaskan semuanya pada mereka sama seperti penjelasannya padaku tadi di mobil. Sepertinya pasien ada riwayat asam lambung, makanya seperti itu, ucapku yang membuat Yuda kembali menoleh ke arahku. Kenapa? Aku hanya menebak, ucapku lagi sambil tersenyum simpul. Setelah melihat ayah dipasangkan infus, aku segera keluar. Ayah belum dibawa ke kamar inap karena masih harus menunggu dokter untuk memeriksa semuanya. Aku pulang duluan ya. Soalnya besok aku meeting dengan perusahaan pusat, pamitku sambil melangkah ke parkiran. Yuda mengikutiku dengan langkah gontai. Aku sangat tahu jika Yuda sebenarnya ingin pulang, hanya saja dia masih memiliki rasa tidak enak. Gue pulang jugalah. Besok gue juga ada ujian di kampus, sahut Yuda lagi dengan suara mantap. Aku menoleh ke belakang, melihatnya yang bersemangat untuk pulang. Keluarga pasien, kalian keluarganya kan? Pasien di dalam sedang muntah-muntah, tolong bantu, seru perawat laki-laki yang tadi membantu ayah di dalam UGD. Yuda berdecak kesal, dia menghentakkan kakinya ke lantai aspal. Aku masih diam tidak menanggapi panggilan perawat tadi. Mungkin aku jahat, tapi saat ini aku belum bisa sepenuhnya melupakan luka yang masih berdarah. Ayolah, lo ninggalin gue sama benalu itu. Tanya Yuda memasang wajah lesu. Aku tidak menanggapi ucapannya barusan, karena memang aku enggan untuk kembali ke sana. Al, setidaknya lo jangan pulang dulu. Kalau gue butuh apa-apa, gimana? Mana gue nggak bawa dompet sama mobil, keluh Yuda lagi yang membuatku membuang nafas kasar kemudian langsung berjalan melewati Yuda. Dapat aku lihat Yuda berjingkrak kesenangan karena aku kembali lagi ke rumah sakit. Gue tahu lo sebenarnya baik, Al. Bukan lo aja sih, gue juga baik banget. Gue yakin Allah pasti menyuruh malaikatnya mencatat amal kita. Hitung-hitung buat amalan penghapus dosa, racau Yuda lagi yang membuatku tersenyum miring. Bisa-bisanya dia punya pikiran seperti itu. Pasiennya dari tadi mual-mual. Dan sekarang sudah muntah, kami sudah memberikan tempat khusus untuk muntah. Namun sepertinya dia sangat lemah, ucap perawat di sana. Aku melihat ayah terkulai lemah di tempat tidur rumah sakit. Kalian sebagai anaknya jangan meninggalkan dia sendirian, ketus dokter yang melayani ayah tadi. Mereka melihat kami dengan tatapan sinis, mungkin mereka mengira kami adalah salah satu contoh anak durhaka. Begitulah, banyak yang menilai orang lain dari apa yang mereka lihat. Tanpa berpikir mengapa sampai ada anak yang tega meninggalkan orang tuanya sendirian. Tanpa memikirkan bagaimana luka yang diberikan oleh mereka untuk kami anak-anaknya. Bukan hanya dokter dan perawat itu yang melihat kami dengan tatapan tidak suka. Namun beberapa keluarga pasien lainnya yang masih ada di dalam ruangan UGD melihat kami dengan sinis. Kami bukan anaknya, dok. Jangan salah paham, sahut Yuda kesal. Sehingga membuat semua tenaga medis di dalam ruangan ini sedikit terkejut. Ayah yang sudah sadar melihatku dengan tatapan nanar. Entah apa arti tatapan matanya itu, tapi aku segera melihat ke arah lain.
Aku tidak suka dilihat begitu oleh dia, karena hatiku terlalu lemah untuk berpaling.